Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Afifah Hafidz dari 6 Ekos Reguler Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai mata kuliah metode pengambilan keputusan yang saya akan ambil dari judul pengambilan keputusan dalam konflik. Nah, mengenai pengambilan keputusan dalam konflik ini, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor masa lalu dari mereka. Yang kedua, ada usia dan perbedaan individu. Kemudian ada juga kepercayaan pada relevansi pribadinya masing-masing. Terus juga ada komitmen, ada juga posisi atau kedudukan antar kedua belah pihak. Kemudian tergantung situasi dan kondisi, dan yang terakhir itu jenis masalahnya seperti apa. Nah, biasanya konflik-konflik ini itu terjadi karena beberapa hal. Misalkan ada karena perbedaan persepsi, terus adanya ketidakharmonisan pemikiran, tidak nyambung, terus juga egoisme, keangkuhan egois. Kemudian adanya persaingan, terus ada juga situasi dan kondisi yang mendukung konflik. Jadi terdapat perselisihan, kemudian juga perilaku dari seseorang tersebutnya gitu. Mungkin dari salah satunya. Kemudian kurangnya komunikasi gitu antara satu sama lain yang menyebabkan terjadinya konflik gitu. Kemudian di salah satu anggota kelompok ini terjadi diskriminasi gitu sehingga memicu konflik. Dan yang terakhir itu bisa jadi karena ada kebencian di antara belah pihak. Terus jenis-jenis konflik itu macam-macam. Yang pertama itu ada konflik dalam hati dan pikiran, itu biasanya pada diri sendiri atau individu masing-masing. Kemudian juga ada konflik dengan pihak yang lain yang sering terjadi. Kemudian ada konflik terhadap sebuah keputusan. Jadi keputusan kita itu juga bisa jadi konflik karena bingung kita mau kemana. Nah, cara solusinya gitu ya, bagaimana gitu solusi dan cara penyelesaiannya agar konflik itu bisa terselesaikan. Nah, yang pertama itu cara yang kita lakukan, yang pertama kita harus menghindari gitu dari konflik dengan cara bersembunyi. Jadi kita perlu menyelesaikannya secara baik-baik ya. Kalau maupun itu individu kita diri sendiri, berarti kalau misalkan konflik itu dari individu kita sendiri, berarti kita selesaikan dulu nih akar permasalahan dari diri kita itu apa nih, permasalahannya apa. Kalau misalkan konflik ini antar kelompok, berarti kita cari nih pemicu timbulnya suatu kelompok ini masalahnya apa gitu. Kemudian misalkan kita ngambil contoh ada kelompok A dan kelompok B gitu ya. Kelompok A ini pelajar dan kelompok B ini seorang pekerja. Kelompok ini tuh sama-sama mahasiswa. Bedanya kalau kelompok A itu dia hanya mahasiswa biasa, cuma pulang pergi teh ya belajar. Sedangkan yang mahasiswa yang B ini itu pulang kerja teh dia kuliah, atau enggak dia kuliah dulu baru kerja gitu. Jadi ada kelompok A dan kelompok B gitu. Terjadi perselisihan, mencuri bersama gelut gitu ya antar kelompok ini. Timbullah sebuah konflik di antara mereka. Nah, sebagai pemimpin yang baik antar belah pihak, mereka itu harus meredam emosi dari kedua pihak. Dengan cara apa? Mencari akar permasalahannya itu dimulai dari siapa gitu. Apakah dari kelompok A, apakah dari kelompok B. Nah, jika sudah menemui itu akar dari permasalahan itu, entah itu di kelompok A, di kelompok B, kita sebagai pemimpin itu bertanya dulu terlebih dahulu face to face kepada pihak yang bermasalah, baik itu di kelompok A maupun di kelompok B. Jika sudah teratasi, maka mungkin itu bisa jadi beres. Tapi kalau misalkan belum juga teratasi, mungkin dari teman-temannya tidak masih tersinggung, masih
belum puas dengan perdamaian tersebut. Berarti secara publikasi para pemimpin A dan B itu mau nggak mau harus menjelaskan. Ada rapat, bahasanya berkumpul dua kelompok ini dalam satu tempat dan berunding kayak meja bundar, berunding menyelesaikan masalah, berbicara yang dipimpin oleh kedua pemimpin antar kelompok A dan kelompok B. Jadi nanti akan dipimpin oleh pemimpin ini dan diberitahukan. Jadi sebelumnya itu sudah mencari tahu, para pemimpin ini sudah mencari tahu apa sih permasalahannya gitu. Nah, jika sudah tahu tuh kan, udah tahu akar permasalahannya, udah tahu solusinya seperti apa, nah disampaikan oleh para anggota yang lain bahwa masalah ini tuh sudah selesai gitu, dan diusahakan untuk para anggota lain jangan mengungkit lagi tentang permasalahan konflik itu. Jadi alangkah baiknya jika ada konflik itu selesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan, bukan malah jadi tawuran lagi seperti itu. Mungkin dari saya dicukup sekiankan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi ini gitu. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin dari teman-teman mungkin mempunyai contoh-contoh lainnya, mangga bisa kita sharing satu sama lain untuk menambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا